Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mio yang normal tapi mau diservis. Ini motor tadi itu habis silang kompresinya tadi pagi ya, nggak mau hidup lah ya, yang jelas nggak mau hidup. Tiba-tiba dipakai jalan itu katanya itu pakai digas, tiba-tiba kayak gasnya itu turun sendiri, nah, ngedrop gitu terus mati. Pas saya cek itu kompresinya itu nggak ada, kompresinya nggak ada. Terus saya coba isi oli di sini untuk sementara ya. Ini motor itu udah hidup, cuman saya sarankan ke yang punya motor tuh, saya bilang ini motornya itu Bu, biasanya itu di bagian dalam mesin ruang bakarnya itu sudah terlampau kotor karena ya mungkin umur juga motor ya. Jadi motor ini kemungkinan besar minta disekir klepnya, aku bilang gitu, dibersihkan ruang bakarnya supaya nggak hilang-hilang kompresinya. Ini motornya penyakitnya itu hilang kompresi. Tapi sementara karena dia kan lagi di jalan ya, mogok di jalan ya. Sementara yang penting motor hidup dulu dipakai. Nanti setelah bisa pulang, kalau mau diservis diantar ke sini nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Terus ini motornya diantar ke sini. Nah, si motor ini ya udah cegreng ini ya. Nah, setel langsung greng. Tarikannya enak wenting, mesinnya walus motor ini. Wis tak aku ini standar ting-ting lah. Tadi saya habis buka bagian klepnya sini. Memang motor ini tuh wes pokoknya kalau misal dijual itu kita beli itu nggak rugi lah. Asli masih standar, mesin itu belum ada yang kebuka lah. Tadi hanya saya buka di bagian tutup klep atas bawah itu tok. Ini peleknya semuanya masih original. Yo, terawat lah, joke itu loh, ijek kuandel. Baut-bautnya masih utuh semua, bautnya, karet-karetnya. Karena yang punya motor ini tuh orang kaya, bos. Yo, walaupun motornya Mio, masa orang kaya, motornya Mio, kaya ini. Terus terang nih, ini punya gedung walet berapa? Banyak gedung waletnya. Kebun sawitnya ratusan hektar ini, orangnya udah haji. Pokoknya mau sugih lah, mobil punya, eksavator semuanya punya. Tapi orangnya ya masih sederhana lah, maksudnya sederhana itu sering pakai motor ini ya. Tapi sing nggone ngono kae, wah lu kalem lah, terawat wis gitu wis pala gibah. Oke, jadi motor ini mau saya servis karena yang punya itu pengennya motor itu nggak mogok-mogok gitu, nggak rewel. Jadi saya akan lakukan servis ini nanti. Yang saya lakukan karena motor ini kan udah penyakitnya itu udah loss kompresi. Dulu saya juga punya Mio kayak gini, sama persis kayak gini, warna merah. Sama setelah ini yang sininya agak Batman itu warna hijau. Aku pernah melihara yang kayak gini tuh, pernah mengalami kasus kayak gini, loss kompresi kayak gini. Jadi kadang itu dipakai jalan enak, tapi tiba-tiba mati di jalan, hilang kompresi kayak gitu. Nah, itu biasanya kasusnya itu di dalam bagian ruang bakar itu minta diservis ya bro. Jadi yang paling umum itu sekir ya, tetap ganti seal klep, disekir klep. Terus kalau pengen lebih aman, kalau ada dana diganti ring pistonnya. Itu wes insya Allah nggak loss kompresi. Nah sebenarnya penyakit loss kompresi itu apa sih penyebabnya mas gitu lah. Nah ini sepengalamanku yang bisa saya sharing ya, pengalamanku saya menggunakan Matic Yamaha itu yang kayak gini, yang Mio G, Mio GT, Soul GT, Mio, pokoknya Matic Yamaha itu pernah merasakan semua, aku pernah punya. Nah sampai yang NMAX itu wis tau lah penyakitnya. Tapi aku makanya nggak jarang, lama-lama paling 2 tahun udah aku jual, 2 tahun aku jual. Saya pakai Satria FU itu habis bayar pajak aku jual setahun pas. Ya yes, kayak gitulah. Wong jenenge wong tak pernah di duit yang seneng adol-adol ya. Oke. Ah, penyakitnya kembali lagi ya. Yang paling umum penyebabnya yang paling umum itu karena filter udara itu kotor, tapi kita nggak tahu. Nah itu, jadi istilahnya itu kita kurang servis, kurang perawatan. Jadi kalau filter udara ini kotor, udara yang masuk ke bagian piston, ke lap, nah itu kurang bagus udara yang masuk. Jadi menyebabkan klep ruang bakar itu mudah bergerak. Ya. Terus yang kedua itu lambat mengganti oli.
ya. Pengganti kita tidak rutin mengganti oli. Jadi untuk motor jenis matic-maticnya Yamaha kayak gini, ini bloknya nggak dihasil loh, bloknya baja, tapi sering juga mengalami loss kompresi. Walaupun kita cek setelan klepnya itu nggak kenceng, normal, tapi dia sering mengalami kayak gitu. Nah, terkadang motor yang seperti ini itu kayak penggantian oli itu nggak usah nunggu hitam atau lama-lama, nggak. Waktunya ganti aja. Misal Anda berpatokan tiap gajian diganti aja, nggak usah ditunda-tunda. Karena yang kayak gini tuh yang bikin kesel itu ketika mogok kayak gitu, mogoknya hanya karena loss kompresi. Nah, itu bikin kesel sekali Kang Bro. Karena apa? Ya kalau mogok banyak bocor masih kita bisa paksa naiki ya, tapi kalau loss kompresi motor mati, itu menyengsarakan sekali. Wes yo, jadi ini saya akan melakukan pembongkaran di bagian mesin, klep terutama. Nah, jadi maticnya Yamaha walaupun non dihasil, dia sudah sering mengalami loss kompresi ya. Paling umum ya itu klepnya paling umum. Kadang orang berpikir itu kan dikasih oli kan, ya kan, dikasih oli. Itu pun saya melakukan hal seperti itu, kasih oli terus kompresinya bisa padat. Orang berpikir itu ringnya ngancing nggak begar. Bukan, itu bukan ring nggak begar itu Kang Bro. Sebenarnya bukan ringnya ngancing terus nggak begar, itu enggak. Biasanya paling umum ringnya itu jarak gapnya itu udah terlalu jauh. Misal standar di bawah 0,20 mili, nah dia udah terlalu lebih dari 0,20, misal di 0,25 misalnya. Jadi dia itu motor itu tetap bisa hidup, tapi ketika kena beban berat, tanjakan atau RPM tinggi itu dia ngobos, istilahnya seperti itu bisa. Terus bisa karena klepnya, nggak tahu klepnya matic Yamaha itu mudah sekali bergerak. Saya juga nggak tahu karena apa, saya nggak tahu, entah karena sistem ice-nya yang kurang baik atau karena apanya lah, saya kurang bisa menjelaskan. Tapi entah kenapa klepnya itu mudah sekali bergerak, dan itu sangat mempengaruhi kinerja mesin, terutama ya kayak gini, timbul masalah loss. Nah, dikasih oli normal lagi. Karena apa? Ya bukan karena buka ringnya sih, enggak, tapi karena ruang bakar istilahnya kan makin padat karena ada olinya itu. Dan celah-celah klep yang tadinya rembes, ya kan, ketika dikasih bensin kan rembes, udara kan rembes, tapi ketika ada oli dia itu agak tertutupi gitu. Jadi bisa istilah bisa hidup kembali gitu. Guys, alangkah baiknya kalau ada mempunyai sekali loss nggak masalah. Kalau udah 2 kali atau bahkan lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya, 2 kali aja lah, 2 kali mengalami loss kompresi di jalan, saya saran untuk membongkar bagian ruang bakar. Oke, wes banyak ceramahnya, kita buka aja. Oke Kang Bro ya, ini motor Mio nya udah saya bongkar. Ini kita lihat keraknya merah ya, pembakarannya sempurna, ini bagus. Kalau kita lihat, coba lihat di bagian sini headnya. Nah lihat ya, headnya merah bata, bagus, pembakaran sempurna ini. Nah cuman mungkin ya, ini mungkin aja karena udah motor ini kan umurnya udah puluhan tahun ya. Kalau misal ini motor 2009 kalau nggak salah, ini kalau kita hitung-hitung sampai sekarang motor ini sekitar 15 tahun kan umurnya. Jadi kalau keraknya banyak itu wajar, dan kerak banyak ini bisa menjadi momok ya, jadi bisa menjadi apa sih, si malakama lah. Jadi kalau misal mesin pas pembakaran, nah ini misal rontok lah 1-2 itu bisa ganjel di bagian klep, makanya bisa menyebabkan loss kompresi. Sekarang cek kebocoran. Oke, klep in udah saya cek, ini enggak ada bocor ya, tapi ada rembes itu ya, lihat klepnya, lihat dengan seksama. Nah itu ya, ada kelihatan rembes tapi enggak terlalu parah ya. Coba yang X. Nah yang X juga enggak ada rembes ya kan. Nah, tapi tadi itu kan udah terjadi loss kompresi. Nah ini bisa menyebabkan menjadi penyebab loss kompresi. Oke. Terus selain ini itu bisa kita cek di bagian ring pistonnya ya, ring piston sana. Nah kita bisa juga cek, nah ringnya aus enggak gitu loh ya kan. Kalau ringnya aus, nah itu bisa menyebabkan motor itu juga hilang kompresi, sering loss
Oke, saya buka ya. Oke Kang Bro ya, ini bagian pistonnya. Nah lihat mesinnya masih bersih, lihat dalamnya sana. Ya tuh masih bersih banget. Setia ya makhluk gitu. Oke, ini pistonnya nggak ada berat-beratnya, masih bagus. Di bagian belakang piston sini pun nggak ada hitam-hitamnya, hanya ada kuning-kuning dikit. Ini wajar sekali, berarti kemungkinan besar itu nggak ada pembakaran yang bocor ke bagian sini. Kalau di bagian ring oli sini udah ada hitam-hitam, itu biasanya dia sudah mulai tipis-tipis, sudah mulai mengasap, sudah mulai oli, sudah mulai ikut kebakar. Kalau ini masih belum. Oke, silinder cek, cek mengkilat ke kocok, nggak ada berat-beratnya, masih bagus, aman. Nah sekarang kita cek bagian ringnya, ring kompresi satu ya, coba kita cek, karena apa, ini kan masalahnya di kompresi. Kita cek lepas ya. Nah tuh, ini kalau kita lihat ya, kita lihat ringnya ini memang udah mulai aus Kang Bro ya. Ring pistonnya ini udah mulai aus tuh, mulai tipis di sini ya kan. Ini kita lihat mulai tipis, harusnya itu tebel. Ini mulai tipis. Terus kita coba cek di bagian boring. Bagian boring ini ya, boringnya. Kita cek celahnya ya, celahnya. Nah, ini enggak saya ratakan gini aja lah ya, enggak pakai piston. Nah, ini celahnya segini Kang Bro. Nah ini celahnya ya, jadi kalau kita lihat celahnya ini udah lebih dari 0,25. Kita ambilin ring yang ukurannya sama ya, yang ring 50 mili ya. Ini kan motor Mio ini kan 50 mili ya. Kita coba ambilkan. Oke, ini ring yang sama ya, 50 mili. Coba kita ukur celahnya. Lihat ya teman-teman, lihat ini saya taruh di bawah aja lah, yang ini ya, ini saya taruh di bawah biar nanti kelihatan jelas. Lihat ini ya, lihat teman-teman. Nah ini ring yang masih bagus kayak gini, rapat sekali kan. Nah ini rapat sekali. Bandingkan kalau ring ini kita taruh di atasnya sini ya, coba. Nah kelihatan ompong, sedangkan ini rapat sekali. Nah jadi kemungkinan besar motor ini sering loss kompresi itu karena ring pistonnya ini udah mulai aus ya. Jadi kita ganti ring pistonnya harusnya. Nah kalau saya coba ini, kalau pakai ring yang baru ini ya, kok dia sama lebar juga kayak ini, berarti kemungkinan besar itu bukan ring pistonnya yang aus, tapi silindernya yang udah mulai aus, udah mulai ngantong gitu ya. Nah, jadi fix motor ini itu ring pistonnya udah aus ya gitu. Oke ya, jadi ini aman, ini sama-sama 50 mili ya. Kita nggak pakai piston yang oversize, ini pure 50 mili ring pistonnya. Nah, tapi ketika dipasang gapnya udah berbeda. Ini kalau saya ukur pakai, misal pakai fuller, udah terasa sekali jaraknya segitu jauhnya. Ini udah kelihatan gini ya, sedangkan ini kelihatan kayak rapet gini. Oke guys, gitu aja yang bisa saya informasikan sementara ya, nanti tetap untuk bagian klep sana tetap kita akan lakukan penyekiran, kita bersihkan, kita sekir, terus ini kita ganti ring pistonnya. Tapi karena berhubung ini udah sore ya, udah habis asar, hujan lagi kayak gini, jadi mungkin kita akan lanjut besok lagi. Intinya penyebab ngelosnya itu udah ketemu. Jadi kalau ada yang diisi oli terus normal ya, itu wajar, karena tadi oli yang ada di dalam ruang kompresi itu membantu memadatkan
kompresi. Jadi dia istilahnya membantu mempermudah hidupnya sebuah kendaraan itu karena kompresinya lemah. Wes, ngono lah. Nah, oke Kang Bro, kita lanjut lagi ya di bagian ini. Nah, ini ring yang baru ya, merek NPP. Nah, ini kan kita lihat ya, jaraknya celahnya, nah ini ya sangat longgar sekali. Nah, ini ring yang baru. Kalau kita lihat sekilas seperti ini, itu kayak tingkat keausannya itu sangat sedikit ya, nggak terlalu kelihatan, ya kan? Tapi Anda jangan kaget ketika kita pasang. Nah, kita lihat seperti ini itu kayak selisihnya tipis sekali tingkat keausannya. Nah, ini ring yang baru ya saya pasang. Alangkah baiknya sih memang diratakan pakai piston kayak gini, tapi nggak diratakan pun bakal kelihatan. Nah, itu jaraknya sangat tipis, sangat kecil sekali dibandingkan tadi ya. Nah, ya kan. Oke, tapi kali ini kan saya beli itu di sini kebetulan adanya kan yang set sama piston kayak gini ya. Tapi ini ada tapinya, saya tetap pakai piston yang lama. Apa alasannya? Nah, ini bukannya produk NPP itu jelek, saya di motor sana itu udah pernah nyoba, bahkan sampai sekarang itu masih ada piston NPP di dalamnya. Motor piston masih standar, hanya saja memang sengaja saya ganti merek NPP. Gimana kita tahu kualitasnya kalau kita nggak nyoba, ya kan? Oke, itu udah ada 2 tahun lebih, 3 tahunan, piston masih aman, motor nggak ngebul, nggak nyusut olinya dan lain-lain. Nah, ini ya kenapa saya pilih masih menggunakan piston standarnya lagi, karena yang pertama itu pistonnya masih bagus, nggak ada berat-berat ya. Kalau ini kan wajar ya, ini gesekan oli aja, nggak ada beratnya. Terus piston masih bersih ya, dan ini itu bukan produksi FIM ya, itu yang saya sukai. Bukannya saya nggak suka produk lokal, enggak, cuman ini belum produknya FIM. Jikalau kita bawaan motornya Mio ini, tapi nggak semua Mio ya, nggak semua produknya Yamaha, jenis Mio ini itu kita cari sampai dalam sini nggak akan ada label FIM, itu nggak ada. Nama saya suka. Nah, terus selain itu alasan yang kedua itu pistonnya memang berbeda dengan piston-piston lain. Piston Mio standar originalnya ini itu beda dengan piston-piston lain. Nggak tahu ya kalau yang udah kita ganti di toko, kayaknya yang buatan sekarang sih ya FIM semua sih rata-rata. Kayak punya Fish Air dulu kan, itu kan ya bawaannya Fish Air, tahu sendiri kan bikinannya siapa. Izumi itu ya yang sekarang jadi FIM itu sudah. Nah, ini tak kasih tahu ya bedanya apa. Ini NPP. Ini nggak tahu sih, aku dapatnya terus terang, kita ngomong terus terang, dapatnya terus terang cacat ya, saya bilang cacat. Kenapa saya bilang gitu? Saya nggak mau mengkritik atau gimana, menjelek-jelek, enggak, memang nyatanya ya, memang nyatanya Pak. Kalau misal di sini ada tim NPP yang melihat ya, tolong apa ya, QC-nya ditingkatkan lagi. Ini ya, ini yang sudah sampai di konsumen ya. Tadinya ini ya terbungkus rapi oleh plastik dan lain, atau ini kayak kena bahan kimia atau apa, saya kurang tahu juga. Kalau kita lihat langsung, nggak tahu di kamera kelihatan apa. Nah, ini ya ada bintik-bintik ini, lihat. Nah, ini ada bintik-bintik, oh ya kan, kelihatan kan. Nah, ini bintik-bintiknya nggak noda, tapi berpori-pori masuk gitu, lubang. Ini bukan noda tapi lubang ya. Ya mungkin wah ini pakai film oil enak, ini bisa nyerap oli. Tapi ya resiko mesin bunyi berderik itu sangat tinggi. Ini berlubang-lubang kayak gini ya. Nah, mudah-mudahan teman sih dapat produk yang bagus ya. Paling enggak bengkelnya itu nyimpannya di tempat yang bagus, tokonya ya yang jual. Ini nggak tahu kesalahan toko atau kesalahan di jalan atau memang dari pabriknya, saya kurang tahu. Yang jelas ini cacat. Selain di bagian ini atas bawah cacat, saya lihat ya, enggak bersih.
Bandingkan dengan yang lama aja masih bersih, yang lama nggak ada cacatnya, mulus. Terus di bagian dalam ini sebenarnya ada juga, tapi kan kalau dalam nggak ngefek ya. Terus dari situ desainnya juga berbeda, kurang plek-ketiplek ya. Nah ini kalau yang bawaan Mio Ori itu lubang ininya, yang bukan yang di bagian ring oli ya, tapi yang di sini itu lebih besar, lebih lebar, dan dia di belakang garis ini. Jadi garis ini itu lebih tinggi, ini punggungnya ini dengan ini tuh lebih tinggi ini ya, nggak rata dia. Nah sedangkan ini dia pas di garisnya tuh kayak gini. Kalau ini kan di sininya lubangnya, lihat teman-teman bisa lihat lubangnya. Kalau saya lihat langsung itu lebih jelas, lebih lebaran ini lubangnya ya. Oke, ini segitu aja, saya nggak mau komentar lebih ya. Yang jelas saya tetap pertahankan ini karena ini belum FIM. Kalau sama-sama FI, kalau misal yang lama ini FIM, terus ini NPP, terus dengan produk yang bagus juga, nggak ada terjadi cacat kayak gini, saya pasti pakai yang ini aja. Tapi ini tetap ada perbedaannya ya. Lihat ketebalan, saya nggak usah ngukur pakai Sigmat, dilihat aja kelihatan ini ketebalan ini dengan ini tebalan mana. Jangan tebal ini, sininya dengan sini tebalan mana, tebalan ini ya kan. Wes kita aja, intinya ring piston aman. Jadi saya mau pasang lagi ke sini ya, mudah-mudahan penyakit loss kompresinya bisa hilang. Wes kita aja, nggak mau, di sini bukan channel review, jadi nggak mau bahas lebih tentang produk. Oke, udah aman ya. Tadi udah kita coba ring kompresi 1 atau ring kompresi 2. Nah, karena kita nggak usah bahas ring oli karena motor ini juga nggak ngebul. Nah, itu ring kompresi 2-nya malah hampir nggak kelihatan, lebih rapet ya. Rapetnya mungkin sama sih, hanya pandanganku aja. Nah itu kayak gitu. Itu sekitar 0,20an di bawah, kayaknya di bawah 0,20. Jadi sudah aman lah. Kalau misal terjadi pemuaian itu insya Allah aman. Oke, kita pasang ya Kang Bro. Saya akan susun di sini. Mungkin untuk perakitannya nggak usah saya video aja ya. Ini kita pasang di sini, kita pasang di sana. Nanti gimana hasilnya, kita pasti menggunakan piston yang lama dengan ring yang baru. Ya motornya langsung cesgreng enggak, atau ada suara-suara, timbul suara kasar atau enggak, nanti kita lihat hasilnya aja. Oke. Oke Kang Bro, ini udah saya pasang kembali ya untuk sementara ya. Bagian ininya belum saya bersihkan tuh, bagian filternya. Nah kalau mau dicuci ini mumpung dibongkar kayak gini enak aja kayak gini, tinggal bersihkan. Oke ya, sekarang kita coba. Ini belum ada akinya karena masih kayak gini, prototype. Nah hidup ya. Oke, kita pancing dulu supaya olinya naik dulu. Ini juga belum saya ganti oli ya, nanti tetap kita akan lakukan penggantian oli. Oke ya, ini udah langsam. Suara di mesin halus, nggak ada suara aneh-aneh apa-apa, nggak ada. Suaranya halus, aman. Wes lah, gitu aja ya. Mungkin yang bisa saya share, matiin dulu. Nah, mungkin gitu aja sementara. Jadi kalau motor Anda itu sering ngelos kompresi, hilang kompresi ya, itu bisa dicoba kayak gini. Dicek bagian klep atau bagian ring pistonnya. Biasanya kalau Yamaha itu sering mengalami penyakit los-los kayak gini. Tapi herannya saya di Honda itu walaupun ringnya itu agak renggang kayak Yamaha misal, itu dia nggak mau los kompresi Kang Bro, tetap bisa hidup. Nggak tahu gimana ya konstruksi mesinnya kok bisa seperti itu. Jadi walaupun ringnya itu udah mulai aus ya, sepengalaman saya itu dia motor itu tetap bisa hidup, hanya saja agak loyo gitu.
nggak los. Kalau di Yamaha itu sering ngelos, tapi ya penyakit umumnya ya tetap di motor kayak gini, motor matic ya. Kalau di motor karbu motor yang bebek biasa pada umumnya itu yang pakai pedal persneleng kayak gitu, itu nggak pernah sih terjadi ngelos-ngelos kayak gini. Gitu aja lah, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lanjut sana, itu juga hilang kompresinya, tapi kehabisan oli kalau itu.